Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan pada pertemuan yang terakhir sampai ayat yang ke-82. Sekarang kita masuk ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur, dan ingatlah id akhadna, ketika mengambil si kami, mitsaqa, pada perjanjian Bani Israil, pada Bani Israel, fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Wa qulna, dan kami berkata, la ta'buduna, jangan menyembah si kalian semua. Bitta'i, dibaca dengan huruf ta, wal ya'i, terkadang dengan huruf ya. Jadi la ta'buduna, kadang la ya'buduna. Illa, kecuali, illallah, kecuali pada Allah. Khabarun, tarkibnya sebagai khabar, bimakna an-nahyu, maknanya adalah larangan. Wa quri'a, dan dibaca la ta'budu dengan menggunakan ta'. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian semua bil walidaini, pada kedua orang tua, ihsanan, dengan kebaikan, birron, yaitu dengan berbuat baik. Wadzil qurba, dan kerabat dekat. Al qurabatu, kerabat dekat. Atfun alal walidaini, wawunya adalah wawu ataf yang menyambung pada al walidain. Berarti wa ahsinu bil walidaini ihsana, wa dzil qurba ihsanan juga. Wal yatama, dan pada anak-anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wa qulu, dan ucapkanlah oleh kalian semua, linnasi, bagi manusia, qaulan, pada perkataan, husna, dengan baik. Minal amri bil ma'rufi, perkataan yang baik diantaranya adalah perintah pada yang ma'ruf, wan nahyi anil mungkari, dan mencegah dari perbuatan mungkar, wasidqi, dan berkata jujur atau berbuat jujur,
fi sya'ni Muhammadin, dalam kondisi atau pada keadaan Muhammad, warifqi, dan berbuat lembut bihim kepada mereka, wa fi qiraatin, dan dalam sebagian qiraah al-ha'u, adapun hak wa sukun bidammil ha'i, dengan mendomahkan huruf hak, wa sukunis sini, dan mensukunkan huruf sin. Masdarun, itu sebagai masdar, wasfun, yang terkibnya sebagai sifat. Wa apa ini? Wa bihi, bihi dengannya mubalaghatun, yang bermakna mubalaghah. Wa aqimu, dan tegakkanlah oleh kalian semua as-sholata, pada solat. Wa atu, dan bayarkanlah atau datangkanlah oleh kalian semua az-zakata, pada zakat. Faqabaltum, dan menerima si kalian semua dzalika, pada janji. Summa tawallaitum, kemudian berpaling si kalian semua, a'radtum anil wafai, berpaling si kalian semua dari menepati bihi, pada janji. Fihi, di dalamnya iltifatu anil ghibati, pemalingan dari perkara-perkara yang gaib, wal muradu, dan yang dimaksud mereka Bani Israel atau orang-orang Yahudi, abauhum, adalah bapak-bapak mereka bangsa Israel di zaman Nabi Muhammad. Illa, kecuali pada sedikit minkum, dari kalian semua, mu'riduna, orang-orang yang berpaling si kalian semua, anhu, dari Muhammad, dari janji, ka'abaikum, sebagaimana bapak-bapak kalian semua. Ini janji yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel di dalam kitab Taurat. Jadi sama sebagaimana yang disyariatkan di dalam Islam, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena memang syariat Islam atau amal-amal ibadah yang ditetapkan di dalam Islam tidak sepenuhnya amal-amal yang baru. Amal yang ada di dalam Islam sebagian adalah amal yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, yang diberlakukan untuk umatnya. Tapi sebagian juga ada yang baru. Sedangkan syariat sebelumnya diambil atau ditetapkan di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang apa adanya, ada yang dikurangi, dan ada yang ditambah. Nah, seperti apa yang dijanjikan atau terjadinya perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel, itu sama juga yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? La ta'buduna, la ta'buduna illallah, perintah untuk menyembah
hanya kepada Allah semata. Dan ini adalah inti dari ajaran setiap para nabi dan rasul kepada umatnya, ya. Sehingga seruannya semua sama, ya qaumi, wahai kaumku, u'budu, beribadahlah kalian semua atau menyembahlah si kalian semua Allah pada Allah wahdah, wala tusyriku bihi syai'a. Jadi menyembahlah kalian hanya kepada Allah semata dan jangan mensekutukannya dengan sesuatu pun. Itu inti ajaran para nabi dan rasul. Dari Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua memerintahkan agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan jangan mensekutukannya. Karena memang itu juga tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia ketika Allah menciptakan manusia dan juga golongan bangsa jin, ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ya. Kita biasanya membacanya illa liya'budun, ya. Di situ illa liya'buduni, kalau kita wakafkan liya'budun. Nah, ni-nya di situ sebetulnya ada ya nisbah yang kembalinya kepada Allah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ya. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, jadi perintah untuk beribadah, untuk menyembah hanya kepada Allah, itu yang telah tertuang di dalam kitab Taurat untuk bangsa Israel ketika itu. Umat Nabi Muhammad pun juga diperintahkan seperti itu. Jadi jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan sesuatu pun atau dengan sekecil apapun. Selain itu kemudian wabil walidaini ihsana. Mereka dulu diperintah agar kepada kedua orang tua berbuat baik. Umat Nabi Muhammad atau kita juga diperintah wabil walidaini ihsana, ya. Kunci untuk masuk ke dalam jannah bagi seorang lelaki terutama adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka berbahagialah, gunakanlah kesempatan sebaik mungkin bagi para laki-laki yang masih memiliki kunci utama dalam hidupnya, yaitu ketika masih ada kedua orang tuanya, bapak ibunya. Baik-baiklah kepada mereka, berbaktilah kepada mereka dengan sebaik mungkin. Karena ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada keridoan kedua orang tua. Ini untuk laki-laki, ya. Sedangkan untuk perempuan yang sudah menikah, kunci utama untuk masuk ke dalam jannah adalah ridho suami, ya. Jadi keridhaan Allah ada pada keridhaan suaminya. Siapa wanita yang meninggal dalam keadaan mendapatkan ridho dari suaminya, maka wanita ini masuk ke dalam jannah. Nah, dia akan masuk ke dalam jannah. Di sana disampaikan kenapa keridhaan suami bisa menjadikan perempuan masuk ke dalam jannah, karena tatkala seorang perempuan diridhoi oleh suaminya, Allah juga akan meridhoinya. Keridhaan Allah ini bisa jadi betul-betul keridhaan yang yang diberikan kepada wanita ini, atau ridho Allah ini berupa pengampunan Allah terhadap dosa-dosa dari para wanita itu, ya. Jadi karena adanya ridho sang suami, maka tatkala si perempuan ini melakukan dosa-dosa lain, ya tentunya bukan dosa besar, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, sehingga dia lebih mudah dan lebih cepat untuk masuk ke dalam jannah. Sebaliknya, sebanyak apapun ibadah yang dilakukan oleh wanita ini,
Sebaik apapun atau sesolehah apapun wanita ini menurut pandangan manusia, ketika dia tidak berada di bawah naungan ridho suami, maka dia tidak bisa segera masuk ke dalam jannah. Nah, ini maka masing-masing ya kita perhatikan. Bagi laki-laki, ketika masih ada kedua orang tua, jadikan kedua orang tua sebagai kunci utama membuka jannah. Dan bagi para wanita yang masih dikaruniai suami yang bertanggung jawab, yang soleh, taatlah kepada suami, karena suami menjadi kunci utamanya untuk masuk ke dalam jannah. Nah, jadi perintah berbuat baik kepada kedua orang tua berlaku dari sejak zaman dulu hingga hari ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain berbuat baik kepada kedua orang tua, wadzil qurba, pada kerabat dekat atau pada kerabat. Ya, kerabat ini ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau di dalam surat apa itu? Ya. Wassahibi bil jambi, sebelum wassahibi bil jambi apa? Lupa ini, coba nanti sebentar ya, saya cek biar enggak ini. Di sana dikelompokkan ya, ada dua. Yang pertama kerabat dekat dan kerabat jauh, atau tetangga dekat dan tetangga jauh. Kalau di dalam Islam, ya di dalam syariat Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya atau di dalam salah satu hadis menyebutkan, pernah kita singgung bahwa kategori tetangga itu berapa jaraknya? Masih ingat? Nah, kategori tetangga itu ketika jarak rumah 40. Samping kanan, samping kiri, depan, belakang, masing-masing 40. 40 rumah itu kalau di kota masih dekat. Kalau di Kalimantan bisa jadi sak kecamatan ya. Maka di situ berlaku tetangga jauh, tetangga dekat. Sebentar. Belum ketemu ya. Oh, ada. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 ya, di situ. Sama wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil. Jadi wal jari dzil qurba itu berarti tetangga dekat. Kemudian wal jaril junub, tetangga jauh. Was sahibi bil jambi, teman, kalau hari ini apa? Bestie. Jadi teman yang senantiasa mengiringi baik dalam kondisi hadir ataupun dalam kondisi safar. Jadi nempel terus, selalu setia menyertai. Itu sahibi bil jambi. Nah, kembali ke sini. Dawil qurba, berbuat baik kepada kerabat. Ini kalau di dalam apa itu namanya, di dalam hadis Rasulullah juga di sana ada apa itu namanya, teknis di dalam memberi atau di dalam berinfak.
Siapa yang paling utama atau lebih dulu kita kasih? Ya, kita kasih hadiah ataupun kita kasih infak sedekah dari uang kita. Di sana Rasulullah menyebutkan di beberapa hadisnya. Ya. Termasuk juga mengenai tetangga. Tetangga itu ada yang punya 1 hak, ada yang punya 2 hak, dan ada yang punya 3 hak. Ya. Tetangga yang punya 1 hak, tetangga yang tidak seiman. Tetangga yang punya 2 hak, tetangga yang seiman dan tidak dari kerabat. Tetangga yang punya 3 hak, seiman, kemudian dia kerabat. Jadi hak tetangga, hak saudara seiman, dan hak kerabat. Ini 3. Kemudian kalau yang punya 2 hak, hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara seiman. Sedangkan yang 1 hak, dia punya hak sebagai tetangga saja. Maka kalau masak, Rasulullah perintahkan kalau masak menimbulkan bau yang sangat menyengat, ini sate mubarok ini tanggung jawab ini. Jadi kalau masak baunya menyengat sampai menusuk hidung tetangganya, ya punya punya jurus membantah juga sate mubarok. Perintahnya Rasulullah, perbanyaklah kuahnya. Nek sate kan nggak mungkin dikasih kuah tuh. Jadi karenya berarti yang harus dikasih banyak-banyak kuahnya. Perbanyak kuahnya dan kirim ke tetangga. Jadi jangan hanya diganggu penciumannya saja. Itu udah. Jadi kalaupun misalkan tetangganya adalah orang yang tidak seiman, tetap dikasih karena dia sebagai tetangga. Nah itu. Ya. Jadi yang paling dekat. Kemudian yang terkait dengan sama-sama dekat, siapa yang paling didahulukan kalau sama-sama butuh? Ya keluarga. Ya, keluarga, kerabatnya yang harus didahulukan. Nah itu teknis di dalam memberi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, intinya bahwa perintah untuk berbuat baik kepada kerabat ini berlaku sudah dari sejak zaman dulu, ya. Bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kepada tetangga, wal yatama wal masakin, kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin, ya. Itu pun juga diperintahkan, ya. Apa perintahnya? Waqulu linnasi, dan ucapkanlah pula kepada manusia secara umumnya husna, qaulan husnan, perkataan-perkataan yang baik, ya. Apa yang dimaksud dengan perkataan yang baik? Di dalam perkataan baik itu mengandungi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebaik apapun sebuah ucapan, kalau tidak ada kandungan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka di situ belum bisa dikategorikan perkataan yang baik. Jadi perkataan yang baik harus selalu mengandungi, kalau tidak amar ma'ruf, ya harus ada nahi mungkarnya. Itu perkataan yang baik, ya. Jadi qaulan husnan, ya, perkataan yang baik. Lalu di dalam surat Al-Furqan, nah, sebagai ciri dan tanda hamba yang baik, ya, hamba Allah yang baik, ya, adalah ketika dia juga menjaga perkataannya atau ucapannya. Wa ibadur rahmani yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, itu. Jadi walaupun orang-orang jahil yang menyapa dia, yang mendebat dia, ya, yang berbicara dengan dia, ya, maka perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang baik, ya. Dia selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ini perintah, ya, dari Allah dan Rasul-Nya, ya. Untuk Bani Israel lebih spesifik lagi bahwa perkataan yang baik diantaranya adalah wasidqi fi sya'ni Muhammadin.
jujur di dalam mengungkapkan tentang siapa Nabi Muhammad. Karena bangsa Israel, yaitu orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad khususnya, mereka menolak akan kehadiran Nabi Muhammad. Jadi mereka mendustakan Nabi Muhammad, bahkan sebagian memperolok-olokkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Padahal di dalam kitab Taurat sudah jelas bahwa mereka akan mencari, mereka akan menunggu dan menerima kehadiran Nabi dan Rasul yang terakhir. Tapi begitu Nabi Muhammad hadir, dan mereka tahu sebetulnya bahwa Nabi dan Rasul yang terakhir diutus itu adalah Nabi Muhammad. Tapi mereka mengingkarinya. Summa tawallaitum di situ ya. Jadi mereka mengingkari, berpaling dari kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Sebelum sampai di situ, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah atau bayarkanlah zakat. Jadi menunaikan sholat, membayar zakat juga sudah diberlakukan di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan sholat yang dikerjakan oleh mereka jumlah rakaatnya jauh lebih banyak. Makanya dalam kisah atau dalam sejarah, ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj, keluar atau turun dari Sidratil Muntaha, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Ketika ketemu Nabi Musa bertanya, kamu dapat apa? Kalau ulama lain menceritakan Nabi Musa ini sebetulnya termasuk tipikal orang yang nggak mau disaingi, ngiri. Ya. Sehingga ketika Nabi Muhammad mendapatkan syariat itu, beliau mengatakan, balik lagi, umatmu nggak bakal mampu, nggak bakal sanggup. Ya. Itu karena apa? Karena Nabi Musa menganggap bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul yang umatnya paling banyak. Jadi kalau ada Nabi dan Rasul yang umatnya melebihi umatnya, beliau istilahnya nggak rela gitu. Nah, itu karena memang kenyataannya begitu, bahwa umat yang paling panjang umurnya adalah umatnya Nabi Musa, bangsa Israel. Bukan satu generasi umurnya panjang, enggak, tapi bergenerasi-generasi syariatnya Nabi Musa masih berlaku terus ya. Dan banyak sekali syariat-syariat yang ditetapkan di umatnya Nabi Musa ini, sebelumnya kan enggak ya. Jadi kalau misalkan ada umat yang menyaingi umatnya Nabi Musa ini agak kurang istilahnya kurang rela lah begitu. Dan itu juga diakui sendiri oleh Nabi Muhammad bahwa umat yang paling banyak selain umat Nabi Muhammad itu adalah umatnya Nabi Musa. Dalam satu hadis disampaikan Rasulullah SAW bersabda, besok di padang mahsyar atau di Yaumul Ba'as, di hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seluruh manusia, seluruh makhluknya, para nabi dan para rasul. Mereka akan dibangkitkan juga. Ada yang berjalan sendirian, berarti nabi ini tidak punya kaum. Ada yang berjalan bersama beberapa orang saja, ya seperti Nabi Nuh, berarti umatnya berapa? Nabi Nuh umatnya tidak lebih dari 100, itu kalau diambil paling banyak, sekitar 85. Yang paling sedikitnya pendapat yang mengatakan umat Nabi Nuh hanya 13 orang saja. Wallahu alam. Yang pasti umatnya sangat sedikit sekali untuk Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian ditampakkan olehku atau ditampakkan kepadaku umat yang memenuhi ufuk, dan aku berpikir bahwa itu adalah umatku. Aku sangat bahagia, sangat gembira. Ternyata ketika umat itu berjalan, dia melewati aku, dan itu bukanlah umatku, itulah umatnya Musa.
Dan setelah itu ditampakkanlah yang jauh lebih banyak lagi dari ufuk timur sampai ufuk barat, dan itulah umatku. Maka perbanyaklah generasi agar nanti aku bisa berbangga di hadapan kaum atau nabi-nabi terdahulu. Jadi wa inni mukasirum bikumul umam, sesungguhnya aku akan berbangga atas kalian dengan banyaknya jumlah umatnya. Dan umat Nabi Muhammad memang paling banyak, maka tidak memenuhi keinginan Rasulullah kalau kemudian umat Nabi Muhammad ini hanya merasa cukup memiliki generasi satu atau dua. Ya. Jadi bukan lagi dua anak lebih baik, ya, tapi dua anak lebih baik. Jangan dua anak lebih baik, tapi dua anak lebih itu baik. Kalimatnya sama, cuma titik komanya saja yang harus kita geser agak sedikit ke belakang. Jadi dua anak lebih baik, ya, bukan dua anak lebih baik, bukan dua anak cukup. Ya, kalau zaman dulu kan dua anak cukup dengan dua gambar begini ya. Sekarang tidak ada lagi program itu, tapi masih ada semboyannya dua anak lebih baik. Tapi kita geser komanya, dua anak lebih baik. Ya karena kita ingin memburu cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Rasulullah menyebutkan wa inni mukasirum bikumul umam. Ya. Jadi kalau umat Nabi Muhammad ini berjubel-jubel, beliau lebih bahagia dan berbangga di hadapan kaum terdahulu. Nah, kembali bahwa syariat sholat di zamannya Nabi Musa atau kaum terdahulu rakaatnya lebih banyak, sedangkan untuk syariat sholat bagi umat Nabi Muhammad ya, hanya ada di 5 waktu saja. Yang wajib berapa rakaat? Yang wajib berapa rakaat? 17. Ya, 5 waktu ada 17 rakaat. Tapi sebetulnya kalau mau dihitung 5 waktu 17 rakaat yang wajib, kalau ditambah dengan penyempurnanya yaitu sholat nafilah. Salat nafilah ada berapa rakaat? 2 sebelum subuh, 2 atau 4 sebelum duhur. Kalau diambil 2 berarti 4, kalau diambil 4 berarti sudah 6. 2 setelah duhur berarti 6 atau 8. 2 setelah maghrib berarti 8 atau 10. 2 setelah isya berarti 12 atau 10. Berarti berapa? 17 ditambah 12. Kita ambil 12-nya karena yang masyhur itu 12. 29. Ya. 29 qiyamul lail berapa? 11 atau 13. Nah, kadang di sini ada sedikit perbedaan. Rasulullah mengerjakan 11, kadang 13. Yang berpendapat 13 itu mungkin ambil yang 2 rakaat sebelum rakaat-rakaat panjang yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi sebelum rakaat-rakaat panjang beliau mengerjakan 2 rakaat ringan, dan itu dihitung 13. Ada yang menghitung 13-nya itu dengan qabliyah subuh. Tapi yang lebih masyhur adalah 2 rakaat ringan yang diambil oleh Rasulullah sebelum rakaat-rakaat panjang. Nah, berarti kalau kita ambil 13, 29 dengan 13, atau kalau kita ambil 11 berarti pas 40 rakaat. Ya, umatnya Nabi Musa 40 rakaat minimalnya. Berarti umat Nabi Muhammad sebetulnya juga mengerjakan 40 rakaat. Tapi kalau seandainya syariat pertama itu dituruti oleh Rasulullah, Nabi Musa mengatakan minta keringanan, umatmu tidak sanggup. Tapi seandainya kalau memang betul itu ya tidak sanggup juga. 40 rakaat itu kan sudah tambahan-tambahan tadi. Yang wajib kan hanya
17 rakaat saja. Sedangkan 17 itu masih ada yang bukan lagi bolong, kadang yang sama sekali tidak mengerjakan. Nah, ini. Jadi ini tugas untuk selalu mendakwai dan mengajak umat ya, menegakkan sholat ya. Dan perlu diperhatikan juga lafadznya bukan ada us-sholah tapi aqimus sholah. Mengerjakan sholat, menunaikan sholat bagi sebagian besar masih ringan, tapi untuk menegakkan sholat sebagian besar merasa berat. Karena apa bedanya melaksanakan dan menegakkan? Kalau melaksanakan ya sekedar melaksanakan, yang penting tertunaikan, entah waktunya sesuai atau tepat waktu ataukah tidak, ada tumuk ninahnya ataukah tidak diperhatikan. Yang penting terlaksana. Ya, asar jamak sama maghrib. Ada yang asar jamak maghrib. Saya pernah cerita di sini atau di sana ya. Dulu waktu di Surabaya yang di Masjid Asyakur itu, yang dekat apa itu namanya, dekat Tugu Pahlawan. Dekat Tugu Pahlawan itu pas masih ada jadwal di situ. Beberapa kali itu pas ngisi begini habis maghrib begini, habis maghrib begini. Maghrib kira-kira tinggal 10 atau 5 menit. Ada orang yang baru sholat maghrib. Sholatnya cowopet. Tapi bukan jamak. Habis maghrib hilang. Nanti isaknya mbok jam berapa? Wong karek 5 menit mbok nunggu pisan ngono. Ya ora gitu loh. Itu berlaku beberapa kali. Dan bahkan terkadang asar, maghrib tinggal beberapa menit dia maghrib, dia asar. Selesai asar padahal mau maghrib, ndak nunggu maghrib hilang. Nanti maghribnya mendekati isya tadi. Itu terjadi beberapa kali. Ini orang model apa gitu loh. Kok enggak dijamak sekalian, asar mendekati maghrib, begitu dia selesai asar, nunggu sebentar adzan maghrib, ikut salat maghrib. Padahal kan sebetulnya jamak model seperti itu kan boleh. Tapi juga jadi kebiasaan. Boleh itu bagi yang musafir tadi ya, misalkan dia safar naik bis karena apa itu namanya, jumhur mengatakan sholat fardu itu dikerjakan di atas kendaraan selain kapal itu tidak boleh. Gerakan sholat fardu itu harus sempurna, maka harus dikerjakannya setelah sampai. Kalau tadi pas memulai perjalanan tidak mungkin mengerjakan. Jadi ketika perjalanan tiba-tiba ternyata masuk kayak misalkan perkiraan sampai di Surabaya berangkat jam kurang ada nih Surabaya. Lumajang wis. Habis zuhur jam 1 berangkat 14. Nggak berhenti di Bungurasi. Ini bukan mobil pribadi. Kalau mobil pribadi sangat memungkinkan untuk berhenti. 14 ternyata sampai Bojonegoro jam 5.15. Nah, jam 5.15. Atau mungkin jam 5. Masih ada 30 menit. Ya. Ini bagi musafir yang seperti ini boleh sedikit mengundurkan waktu asarnya untuk dikerjakan sempurna. Sampai mendekati waktu maghrib, begitu selesai asar, jeda sedikit langsung masuk maghrib, dia melakukan sholat maghrib. Jadi hampir-hampir seperti menjamak antara asar dengan maghrib. Itu hanya boleh bagi musafir yang modelnya seperti itu. Tapi bagi yang mukim seperti itu tidak boleh. Harus dikerjakan tepat pada waktunya. Nah, kewajiban menegakkan sholat, kemudian membayar zakat, tapi summa tawallaitum. Orang-orang Bani Israel berpaling,
Nah, berpalingnya Bani Israel adalah yang dimaksud pendahulu-pendahulu Bani Israel di zaman Rasulullah, illa qalilam minkum, kecuali hanya sedikit saja. Wa antum mu'ridun, ditutup dengan penegasan, dan kalian di sini adalah bangsa Israel atau orang Yahudi di zaman Rasulullah, tidak jauh beda dengan bapak-bapak mereka, yaitu berpaling juga, tidak mau memenuhi perjanjian yang sudah tertera di dalam kitab Taurat. Insyaallah kita sambung pada lain kesempatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah astaghfiru minkum subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.